Semangat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu. Kalau sudah, silahkan perhatikan materi dan selamat belajar. Halo anak-anak semuanya, setelah kemarin kita belajar tentang cita-cita. Nah, hari ini melalui video ini kita akan belajar tentang puisi. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam video ini. Yang pertama adalah pengertian puisi, unsur-unsur puisi yang terdiri dari struktur fisik dan struktur batin, dan macam-macam puisi. Nah, oleh sebab itu, yuk perhatikan materi berikut ini. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Biasanya kalimatnya itu disusun seindah mungkin. Kemudian unsur-unsur puisi. Unsur puisi itu ada dua macam. Yang pertama, struktur fisik. Apa itu struktur fisik? Struktur fisik adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Nah, struktur fisik ini terdiri ada beberapa macam. Yang pertama adalah perwajahan puisi, yaitu baris pada puisi tidak selalu diawali dengan huruf kapital dan tanda titik. Selain itu, bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi dengan kata-kata, tepi kanan kiri, maupun pengaturan barisnya. Yang kedua, itu ada imaji. Imaji merupakan susunan kata pada puisi untuk mengakibatkan pembaca seolah-olah berimajinasi dan merasakan apa yang dipikirkan oleh penyair atau pembuatnya. Setelah imaji, ada yang namanya larik atau baris. Paduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. Yang kemudian ada yang namanya kata. Unsur utama dalam penyusunan puisi ini menentukan kesatuan dan keindahan puisi secara keseluruhan. Nah, biasanya kata-katanya dibuat dengan seindah mungkin sehingga memunculkan imajinasi. Setelah itu ada yang namanya gaya bahasa, yaitu menggunakan bahasa konotasi yang menimbulkan banyak makna. Biasanya menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan. Misalnya, guru itu kita konotasikan sebagai cahaya. Kemudian ada lagi yang namanya bait, yaitu kumpulan larik yang tersusun harmonis mengandung makna puisi. Jadi beberapa larik apabila disusun nanti akan menjadi bait. Selanjutnya ada yang namanya rima. Rima itu merupakan persamaan bunyi untuk memperindah puisi. Umumnya berada di suku kata terakhir setiap larik. Jadi setiap kata terakhir pada setiap larik. Nah, yang kedua ada yang namanya struktur batin. Struktur batin ini berbeda dengan struktur fisik. Kalau struktur fisik itu tampak, kalau struktur batin itu tidak tampak. Misalnya amanat. Amanat ini tidak terlihat pada puisi, tapi bisa disampaikan berupa pesan oleh penulis puisi atau pembuat puisi kepada pembacanya. Kemudian ada makna atau isi. Nah, ini merupakan informasi utama yang disampaikan dalam puisi. Selanjutnya ada yang namanya tema. Nah,
Seseorang akan membuat puisi harus mempunyai tema, karena tema merupakan pokok pikiran atau dasar cerita dalam sebuah puisi. Setelah kita belajar tentang unsur-unsur puisi, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam puisi. Nah, perlu diperhatikan, puisi ini mempunyai dua macam, yaitu satu, puisi lama, yaitu puisi yang masih terikat oleh aturan rima dan pola tertentu. Kemudian yang kedua itu ada puisi baru, yaitu puisi yang tidak terikat dengan pola rima tertentu. Jumlah barisnya, jumlah kata maupun jumlah baitnya itu bebas, tidak terikat. Sampai jumpa anak-anak, sekian dan terima kasih.